Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ahlus sidqi wal wafa. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu yang mulia, pagi suasana dingin, habis hujan ya Bu ya, hujan air tiap hari. Alhamdulillah. Iya enggak hujan air, hujan opo. Pertama, ini yang kita mau bahas adalah fikih. Kami ingatkan kembali, ini sudah memasuki Dzulhijjah yang kelima. Iya Pak, Dzulhijjah yang kelima. Tentu kita harus mempersiapkan diri untuk ibadah yang akan kita lakukan. Karena di bulan ini keutamaannya itu sangat luar biasa. Banyak sekali keutamaannya. Serangkaian ibadah seperti zikir, seperti puasa, seperti sedekah sunnah, yaitu kurban, itu semua berkumpul di 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dan yang paling harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yuna Adam alaihissalam, diterima taubatnya itu ya di awal-awal Dzulhijjah ini, tepatnya di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu di tempat namanya Arafah. Maka sangat dianjurkan untuk kita bertaubat di bulan ini, khususnya nanti di Yaumi Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Apa sih keutamaan daripada 1 sampai 10 Dzulhijjah? Pertama, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan itu menurut Allah ada berapa? 12. Dari 12 ini yang ada di kitabnya Allah, ada 4 bulan yang mulia. Apa Bu? 4 bulan yang mulia. Arba'atun hurum. 4 bulan yang mulia ini, yang 3 itu berurutan. Yang 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kita ingat Bu ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Satu yang agak menjel itu adalah Rajab. Apa? Rajab. Karena urutannya begini Bu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadas Saniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah. Jadi Dzulqa'dah itu yang ke-11, Dzulhijjah yang ke-12. Setelah ini balik bulan 1 yaitu
Muharram. 3 ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan-bulan yang mulia. Ada satu yang agak jauh apa tadi? Rajab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, agak jauh. Biar kita ketahui. Lalu apa saja keutamaan bulan Zulhijjah ini? Hadis dari Nabi Muhammad SAW dikeluarkan oleh Al-Bukhari wa akhraja Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallah fiha min hadhil ayam. Tidaklah ditemukan hari-hari yang di situ amal ibadah sangat dicintai Allah. Tidak ditemukan hari-hari yang amal ibadah di situ sangat dicintai Allah, paling dicintai Allah dibandingkan hari-hari ini. Maksudnya hari 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini ngrungokno kan, Pak? Ini enggak usah disawang, sing nyote enggak usah disawang. 1 sampai 10 Zulhijjah maksud Nabi. Berarti kalau tidak ditemukan itu berarti ya paling utama 1 sampai 10 Zulhijjah. Tapi ulama ada perbedaan pendapat. Karena 10 hari yang utama. Ini ada yang bilang 10 hari yang utama itu bukan 1 sampai 10 Zulhijjah, tapi 10 terakhir di bulan Ramadan katanya. Loh iya, karena di 10 terakhir bulan Ramadan ada apa? Lailatul Qadar. Maka itu ada ulama yang berpendapat 10 yang sangat diutamakan itu adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Pendapat ketiga, 10 yang diutamakan itu ya 1 sampai 10 Muharram. 1 sampai 10 Muharram. Yang pertama 1 sampai 10 Zulhijjah. Yang kedua 10 terakhir bulan. Yang ketiga 1 sampai 10 Muharram. Suro, bulan apa? Wong Jawa nek ngarani bulan Suro. Tapi 3 pendapat ini yang paling kuat adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Karena didukung oleh hadis kalau enggak salah riwayat Imam Nasai, maksudnya 10 yang utama itu ya 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka dari itu kita mengikuti pendapat yang kuat ini 10 yang diutamakan Allah. Sampai Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amlu shalih ahabbu ilallah fiha min hadhil ayyam." Kembali ada sahabat yang mengkonfirmasi Nabi, masa enggak ada amalan yang lebih hebat daripada 10 amal soleh di 10 awal-awal Dzulhijjah ini? Ya Rasul, kalau jihad fisabilillah kayak mana? Karena orang jihad fisabilillah itu masuk surga tanpa hisab. Mlebu swarga enggak usah dihitung, kan enak. Mlebu warung wis mangan saanane, restoran sing besar. Wis Pak, enggak usah dihitung. Lah piye maksudnya? Gratis, enak apa ora? Enak. Iku lagi mlebu warung. Iki arepe mlebu swarga, enggak usah ditakon-takoni. Orang harus melewati apa? Hisab, dihitung, ditimbang amalnya, dihisab, dihitung amalnya, baru nanti melewati titik Shiratal Mustaqim. Lah wong fisabilillah ini enggak usah nunggu-nunggu, lewat Shiratal Mustaqim cepet. Itu dibandingkan dengan amal soleh di 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini saking utamanya amal soleh di bulan Zulhijjah, khususnya di 1 sampai 10 Zulhijjah. Wal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Apakah jihad fisabilillah juga tidak membandingi amal 1 sampai 10 Zulhijjah? Kata Nabi, wal jihad fisabilillah.
Jihad fisabilillah pun tidak bisa menandingi amal soleh di 1 sampai 10 Zulhijjah. Illa rajulun, tapi ada pengecualian. Illa rajulun, ya, kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai. Kecuali ada orang, rajul itu laki-laki, orang laki-laki yang keluar membawa hartanya, keluar membawa badannya sendiri. Maksudnya keluar ini itu apa? Perang fisabilillah. Dan tidak kembali dengan membawa apapun. Dia perang gawa kuda yang terbaik. Dia perang bawa baju perang yang mahal. Dia perang bawa bekal, anak istrinya sudah dibekali. Ini jenenge jihad fisabilillah dengan harta dan dirinya. Terus di medan peperangan dia syahid, tidak kembali pulang ke rumah. Itu baru bisa menandingi amal soleh di bulan Zulhijjah, khususnya 1 sampai 10 Zulhijjah. Masya Allah. Lalu apa saja rangkaian ibadah yang bisa kita lakukan? Banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali. Tapi sebentar, minum dulu. Bismillah. Salah satunya yang pertama adalah ketika kita melihat tanggal 1 Zulhijjah. Dari hadis Nabi yang sahih, idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arata ahadukum ayyudhiya fala yumsik an sya'ri wa adfari. Sapa wonge? Barang siapa sing melihat tanggal 1 bulan Zulhijjah, kita sudah melihat tanggal 1 bulan Zulhijjah. Terus kita pengen kurban, iku wis dicatet ning buku apa? Ning papan sing urutan kurban, berarti sudah terdaftar kurban. Jangan sekali-sekali potong kuku dan rambutnya. Jangan potong kuku, jangan potong rambut. Sunnah hukumnya membiarkan kuku dan membiarkan rambut. Dibiarkan saja kita sudah dapat pahala. Ono sing takon, Ustadz, kalau nyukur jenggot cemana? Kalau nyukur kumis, Ustadz, lah kumismu iku rambut apa kawat? Tak takoni. Kumismu iku rambut apa kawat? Wong sing dibahas jangan cukur rambut. Ya kumis pun ya rambut. Sik rambut dhuwur. Ya sik rambut dhuwur. Pokoknya semua rambut enggak boleh di ono apa, Bu? Memang rambut dhuwur. Rambut gak oleh dicopoti. Kuku juga enggak boleh. Ustadz, kalau giginya copot cemana? Wis pokoknya ojo. Jangan ada anggota badan yang lepas. Fala yumsik, ya, fal yumsik, maka hendaklah menjaga an sya'rihi wa adfarih, dari rambut dan kukunya. Itu kesunahan pertama, jelas hadisnya sahih. Tapi ini saya yakin sudah bolak-balik disampaikan oleh para guru-guru kita yang ngisi kajian di sini tentang ini. Tapi kita ini kan kadang lupa. Satu hari nggak diingatkan aja kadang lupa. Apa meneh nggak diingatke. Wong ini ki siap ngaji pulang kok takoni ibu-ibu, takoni bapak, kajiane memang tentang apa? Mbok gak ngerti. Pokoknya tentang 1 sampai 10 Zulhijjah. Coba jelasno piye wae. Ya aku sing ingete pokoknya gak oleh nyukur, Pak. Ngono tok ya. Yang lain-lain wis lupa. Maka ini setiap hari harus diingatkan. Lalu misalnya lupa. Ini benar-benar lupa. Kalau lupa kayak mana hukumnya? Hukum asli kalau kita ingat dan dilakukan itu makruh karena kita melanggar kesunahan. Tapi kalau lupa, ya cemana namanya? Namanya lupa. Orang kita berhubungan di siang hari waktu puasa, lupa. Itu saja dimaafkan. Bapak Ibu berhubungan di siang hari waktu bulan Ramadan, lupa. Mbok piye ceritanya pokoknya lupa. Berhubungan kok sampai lupa itu gimana? Lupa enggak? Pokoknya lupa enggak, dia itu dikiranya enggak puasa.
Ternyata habis selesai puasa lho, Dik, kita kan puasa. Oh ya Pak, ya wis lah Pak, alhamdulillah rezeki. Wis adus lanjut, ndak popo. Lupa. Nah, ini kalau lupa nyukur atau motong kuku tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, maka tidak apa-apa. Tapi jangan pura-pura lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, rangkaian ibadah yang harus kita ingat, benar-benar kita ingat. Ini kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan serangkaian zikir, ini zikir yang terkenal di 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu diterima taubatnya dengan doa ini. Doa ini langsung dari Allah. Disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Adam. Itu tertera dalam surah Al-A'raf. Ketika jumpa Nabi Adam dengan Siti Hawa, yaitu di Arafah. Karena ketika Nabi Adam itu diturunkan di mana? Ke bumi. Nabi Adam dari surga diturunkan ke mana? India, yaitu Bukit Arahun, Gunung Arahun. Kalau sekarang Sri Lanka. Sampai 300 selamanya, menurut salah satu pendapat, ya, saya garis bawahi, 300 tahun lamanya menurut salah satu pendapat. Karena ada yang bilang 40 tahun. Ada yang bilang sampai 4 hari. Dari 300 tahun ini supaya tragis cerita nih, jadi tak ambil sing paling suwe. 300 tahun itu dipisahkan dengan Hawa, istrinya Siti Hawa. Siti Hawa di mana? Di Jeddah. Mana itu Jeddah? Terlunta-lunta, bayangkan, urung ono uwong sama sekali. Durung ono uwong. Manusia ya baru Nabi Adam, Siti Hawa. Dipisah. Bapak Ibu dipisah karo istri atau suaminya, cemana? Saumpama dipisahkan. Di Mekah, walaupun di situ banyak orang, pas haji atau umroh, terpisah dari suaminya dan nggak tahu rombongannya, kayak mana perasaannya. Lalu paling 1 hari nanti ditunjukkan sama polisi sana. Ini sampai berapa tahun? 300 tahun. Nangis Nabi Adam. Nangis tobat. Istighfar tobat. Itu tobat sampai 300 tahun itu modelnya piye? Nangis terus setiap hari. Gara-gara cuman makan apa? Makan apa? Buah yang dilarang, buah khuldi. Khuldi. Khuldi itu ya kholada. Dari kata kholada. Khuldun itu namanya kekal atau abadi. Dibisikkan oleh iblis, Hawa itu buah, kenapa Allah larang? Itu buah keabadian. Itu buah keabadian. Saumpama Adam sama kamu makan buah itu, kamu akan abadi selamanya di surga. Makanya Allah itu melarang kamu makan buah tersebut supaya kamu enggak kekal di surga. Itulah iblis. Pintere molak-malik fakta. Sing bener dijadikan salah. Sing salah dijadikan bener. Iku iblis, sifatnya iblis ngono iku. Makanya sekarang itu banyak media sosial yang kayak ngono iku yo media iblis. Sing bener jadi apa? Salah. Sing salah jadi bener. Iku sifat iblis. Buah iku buah keabadian. Syajaratul khuldi. Pohon keabadian itu buahnya kalau kamu makan, kamu bisa apa? Bisa kekal abadi di surga. Allah enggak pengen kamu abadi di surga. Allah mau menurunkan kamu di bumi kayak saya ini. Makane pangan iku. Supaya apa? Supaya kamu kekal di surga. Bener. Nabi Adam wis enggak percaya. Kenapa Nabi Adam enggak percaya? Nabi Adam itu nabi itu maksum. Salah satu sifat nabi
Yang harus kita yakini kepada seluruh nabi, kepada seluruh rasul adalah maksum. Maksum itu terjaga dari melakukan perbuatan dosa. Tapi apa? Iblis pinter, nggak kurang akal. Adam memang nabi, maksum, makanya nggak bisa kugoda. Tapi istrinya kan nggak makanya ibu itu luar biasa. Ibu wong wedok itu luar biasa. Bapaknya nggak iso tergoda, ibu sing digoda. Akhirnya digoda, disuruh minta sama Nabi Adam. Yo Nabi Adam yo mau. Apa meneh kalau perempuan lagi nyidam, wis pengen apa bapaknya wis tengah malam pun akan dicari. Bang, pengenlah makan sate. Oh gampang. Ini dekat situ ada, bukan sate yang di situ. Milih pula. Jadi sate yang di mana? Sana di Lapangan Merdeka, kapok. Pernah saya makan dulu waktu gadis di sana, satenya enak kali, Bang. Kurang kerjaan. Ini bukan saya yang minta, nek wis ngono iku lho wis. Bukan saya yang minta, padahal lambene sing ngomong. Ini permintaan siapa? Anak saya. Mau tak mau berangkat. Ya aku pernah kepeloro gara-gara ngomong wedok nyidam. Jam 11 malam wis enak-enak wong turu, dibangun nih, Mas, lapar katanya. Ya lapar mangan, dapur ono nasi akeh. Lapernya lapar sate, kan kurang ajar ya. Lapar kok lapar sate. Jadi kayak mana? Untung nggak minta dia yang di Lapangan Merdeka. Pokoknya sate, ya wis tak golekno. Tengah malam waktu masih di Darul Arafah. Itu sebelum siap gunung tinggi itu kan ada tebu-tebu atau apa itu. Wah, itu gelap itu. Malam-malam jalannya rusak. Wis tak goleki. Simpang pos lagi kejumpa. Iku gara-garane wong nuruti apa? Lambe nyidam. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Akhirnya ditukokne meneng. Seneng kali. Makasih ya Mas. Makasih. Orang bengi-bengi enak-enak turu dibanguni. Adam akhirnya tergoda. Akhirnya dimakan itu buah apa? Buah kuldi. Begitu dimakan langsung badat sau'atuhuma. Iki cerita sing durung sering diceritakan. Ketika makan buah itu, yang dulunya Nabiullah Adam itu kulitnya kayak gini semua, bajunya. Kayak kuku kita ini. Ini kulitnya Nabi Adam dulu, bajunya. Itu membungkus badannya. Bajunya cantik ya kayak kuku ini. Begitu makan buah itu terkelupas semua bajunya. Jadi kulit biasa ini. Terkelupas semua, tinggal yang di ujung-ujung jadi kuku ini. Nah, ini dalam tafsir. Sekian tafsir disebutkan tafsir Nawawi. Kemudian tinggal ujung-ujungnya ini. Nah, itu tinggalannya Nabi Adam. Makanya kalau kita sudah lupa sama akhirat, wis deloken kuku, eling. Iki kuku tinggalan waktu di surga dulu. Pengen enggak masuk surga. Makanya ingat akhirat. Deloken kuku. Ustaz, kukune ilang kabeh. Kukune ilang kabeh gak mungkin. Deloken kuku. Nanti kita lupa langsung ingat kembali akhir. Wes ngono keluar lagi kemaluannya. Badat sau'atuhuma. Kemaluan dari depan muncul, dari belakang muncul. Dua lubang ini muncul setelah makan apa? Sebenarnya di surga itu kalau makan apapun enggak bisa. Enggak ada di sana kamar mandi untuk kencing, untuk buang air besar, enggak ada. Makan sebebas apapun di sana enggak ada kencing, enggak ada apa? Buang air besar. Engko iso Sat, wis ora usah mbok takokno iku. Kok bisa kayak gitu? Ora usah mbok pikir. Allah yang buat. Kemudian setelah keluar itu wis ngono diturunkan di surga. Lho iki lho, gara-gara cuman makan buah. Memang sebelumnya sudah diingatkan sama Allah. Wis manganan bebas. Ning jero surga iki manganan bebas saanane pangan. Tapi ingat Adam, Hawa, wala taqrabah hadhihi syarajah. Fala taqrabah hadhihi syajarah. Kalian berdua jangan deketi pohon yang ini. Wis ditunjuk. Wes dikasih tahu, ojo mangan buah sing sebelah kene iki. Fatakuna minadh dhalimin.
nanti kalian akan jadi orang yang zalim. Akhirnya bener dipangan, keluarlah kemaluan. Wis ngono asal mau pakai tutup. Yo, mau pakai tutup ono godhong, daun sing agak lebar mau dipakai tutup, enggak iso. Pecah godhonge iku. Daun cemara itu dulu mau dipakai tutup, dulu lebar-lebar. Begitu mau dipakai tutup, pecah, jadi kecil-kecil, enggak iso digawe tutup. Ya, jadi kontal kantil enggak pakai apa? Enggak pakai baju, enggak pakai celana. Sampai lamanya berapa diturunkan di bumi sampai 300 tahun. Baru jumpa dengan Siti Hawa itu di mana? Itu sebelumnya diutus oleh Allah. Dalam satu kitab karangan Syekh As-Sa'labi itu Adam mendapat wahyu, diilhamkan. Nek nabi kan wahyu. Supaya pergi ke Mekah. Adam, saya punya tempat yang dekat dengan arsku, yaitu Mekah. Mekah itu tempat yang dekat dengan arsku. Pergilah kamu ke sana. Di sanalah doamu aku perkenankan. Doamu aku kabulkan di mana? Doa dikabulkan nunggu di mana? Di Mekah coba. Lah kalau India nggak dikabulkan, nunggu di mana? Ayo, iki gara-gara cuman makan buah. Doa bisa dikabulkan kembali kalau di mana? Di Mekah. Dipisahkan dari anak istri, diturunkan dari surga. Cuman gara-gara makan buah dilarang. Kita tiap hari makan buah yang dilarang. Ya kan, Pak? Buah apa? Mosok no buah kuldi. Dudu buah kuldi. Buah tanggane lho. Buah mangga, jomo, enggak izin. Iku sih dilarang kuwi. Jomo enggak izin, iku nyolong, iku dilarang apa ora iku? Tapi setelah kita nyolong, apa meneh enggak? Yang nilainya lebih dari buah. Koruptor sing ber-M-an tukokno buah sak kampung lho iso duwite 1 M. Tukokno buah kabeh kelapa sak kebun wis entuk. Ngono ae gak dihukum kaya hukumane siapa? Nabi Adam. Makanya Nabi Adam sampai iri. Ya Allah, engkau berikan kepada umat Muhammad itu kok enak kali. Lah cemana enaknya? Saya cuman gara-gara makan buah kuldi saja yang dulu di dalam surga dikeluarkan dari surga. Umat Muhammad engkau buat maksiat di bumi. Wes ngono diampuni, setelah diampuni bisa masuk surga. Aku melakukan cuma kesalahan di surga. Setelah melakukan kesalahan dikeluarkan dari surga diturunkan ke bumi, kan kebalik. Enak tenan umat Muhammad itu. Kita semua ini umat Muhammad. Amin Allahumma. Diakui semua menjadi umatnya Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin loh Pak Bu. Ya cuma itu harapan kita. Aku buat salah makan buah kuldi saja. Itu yang dulu pakai bajuku dilepas nggak bisa pakai baju apapun. Umat Muhammad maksiat dalam keadaan telanjang, berbuat zina dalam keadaan telanjang. Ngono mari buat maksiat iso pakai baju meneh. Aku lagi mangan ngono wae wis. Iki cemburune sapa? Nabi Adam kepada umat Muhammad. Ya kita ini. Umat Muhammad itu enak tenan. Aku makan buah yang dilarang sekali saja, itu langsung diusir dari surga. Ditelanjangi, dipisahkan dari anak istri. Umat Muhammad buat maksiat, tiap hari masih bisa kumpul sama anak istri. Enak apa ora? Saumpama kok kita buat maksiat. Ya. Habis ngeplay di warung tua, langsung dihukum kayak Nabi Adam. Tahu-tahu istrinya pulang ke rumah mamanya, enggak balik-balik sama anaknya juga begitu. Kayak mana perasaan kita? Ya seneng, enggak ngopeni meneh, enggak ngurusi meneh ngono. Pasti beban itu. Kalau orang cinta itu sangat beban. Iku hukumannya Adam gara-gara mangan. Tapi umat Muhammad justru enak, kebalikan.
Wes kembali ke cerita. Doa yang dipanjatkan oleh Adam ketika di Mekah. Wes sampai ke Mekah ceritanya, saya singkat. Dari India melakukan perjalanan. Yuk perjalanannya cepat. India ke Mekah. Wong tingginya Nabi Adam berapa? 60 zira. 60 hasta. Satu hasta itu kalau normal menurut pendapat ulama yang kuat 48 cm. Berapa? 48 cm kali 60. Genapkan 48 itu 50. Berarti setengah meter. Nabi Adam 60 zira. Berarti kira-kira piro? Kurang sedikit 30 meter tingginya. 30 sak tower ya. Lah iku anunya seberapa? Enggak usah dipikir anunya. Maksudnya jejak kakinya maksudnya. Wes melakukan perjalanan karena orangnya tinggi ya langkahnya pun panjang, jadi melaku nggak capek. Lah kita sini sampai pulang ke rumah saya Telaga Sari jalan kaki ya wes ngesot. Nabi Adam nggak capek. Setelah sampai ke Arafah, jumpa sama Siti Hawa. Loh, kayak kenal iki. Sapa iku? Ana cewek cantik ya kenal loh. Wong enggak ana saingane cuma Siti Hawa. Karena disitulah Siti Hawa dikenali oleh siapa? Nabi Adam, makanya nama tempatnya disebut Arafah. Dari kata Arafah itu artinya mengenal dengan betul. Itu namanya Arafah. Ya, nama sifatnya Arafah. Itu mengenal dengan betul. Jadi kalau ada orang sudah Arafah, ya'rifu, sudah makrifat, ulama ini sudah makrifat billah, artinya wis mengenal betul Allah. Disitulah Nabi Adam mengenal Siti Hawa. Wah, iku bojoku, iku masya Allah seneng pol nih kono. Kalau film India langsung nyanyi itu. Setelah jumpa maka diilham. Bacaan doa iki ning Arafah. Engkau dosamu bakal di sepuro. Doa ini kayak mana? Tertera dalam surah Al-A'raf tadi. Qala Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa itu loh dipanjatkan Nabi Adam sama Siti Hawa. Rabbana ya Tuhan kami. Rabbana aslinya ya Rabbana, membuang ya nida. Rabbana ya Tuhan kami, dolamna kami menganiaya diri kami sendiri, dolamna anfusana. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna dan tidak mengasihi kami, lanakunanna maka jadilah kami minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Duh Gusti, kami sudah menganiaya diri kami sendiri. Jadi maksiat itu aslinya kita mendolimi diri sendiri. Kenapa Allah larang kita maksiat? Karena maksiat bisa merugikan kita sendiri. Kalau enggak rugi di dunia, ya rugi di akhir. Rabbana diwaca. Pulak-balik diwaca sambil nangis ning Arafah, ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diwaca sambil nangis, ingat-ingat dosane. Iku di 9 Zulhijjah. Engko nek tanggal 9 Zulhijjah Bapak Ibu, sambil puasa Arafah jangan cuma puasa, tapi juga diingat-ingat apa? Dosanya diingat-ingat. Ya Allah, setahun niki ya Allah, aku wis judes sekali sama lakiku, sama bapak ya anak-anak. Sing bapak yang ngono, ya Allah, dolim, saya dolim kepada anak istri saya, kepada diri saya. Diingat dosa nih, kepada orang tua saya belum begitu bisa hormat ya Allah.
kepada mertua saya. Ayo kita berubah. Karena disitulah Nabi Adam diampuni oleh Allah. Kita juga berharap besar bisa diampuni dosa-dosa kita di 9 Zulhijjah. Waca doa iku. Kalau orang Jawa ini dipakai lagu. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iku diwaca nek sebelum subuh. Sebelum subuh, siap azan sebelum subuh diwaca pakai mic gede di atas. Jadi wong-wong sing ning omah iku arepe ke masjid makin ngantuk. Rabbana ya Rabbana. Wah, enak tenan ini lagune. Turu wae lah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dihayati maknanya sambil nunduk mengingat-ingat dosanya, pasti nanti keluar air mata kita. Nek sungguh-sungguh tobatnya pasti akan diampuni oleh Allah. Jadi puasa nanti kalau bisa jangan cuma puasa, tapi juga apa? Taubat, itu yang penting. Ibadah yang bisa kita lakukan selain puasa dan bertaubat yaitu berkurban. Kurban kuwi jangan karena yang lain, tapi kurban usahakan semata-mata karena Allah. Saiki macam-macam. Ana sing kurban gara-gara isin karo koncone. Bapake kuwi kurban kok, walaupun kurban yang nyicil kuwi, tapi aku kok lebih mampu dari bapak iku, masa ora kurban. Ya aku melulah, geng. Ana ngono kuwi. Wonge teko ora? Ya ana. Tapi insyaallah niatnya dituluskan oleh Allah. Kita berdoa, apapun niat kita pertama ingin berkorban, semoga nanti ya sebelum dipotong niat kita sudah ikhlas karena apa? Karena Allah. Ono setiap tahun wong tukang sapu pasar, ono sing mulung itu nabung 2.000, 5.000, cuman pengen menyembelih kambing kurban, nabung sampai setahun. Betapa mulianya orang kayak gitu. Lah kita gampang saja keluarkan sebagian dari 1 bulan, wes iso untuk beli apa? Kambing. Ada bahkan yang sampai nabung 1 tahun. Tapi ingat, yang diberi pahala oleh Allah, yang sampai kepada Allah, itu bukan darah, bukan daging kurbannya, tapi apa? Keikhlasan, ketakwaan kita ketika mengeluarkan hewan kurban. Layyanallaha luhumuha wala tima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Sing sampai kepada Allah itu bukan darah, bukan daging, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Betul? Betul? Takwa yang sampai, bukan daging, bukan darah. Asbabun nuzul ayat ini dalam tafsir Tobari disebutkan. Kenapa kok Allah turunkan ayat ini? Wong Arab jahiliyah itu nek nyembelih hewan waktu haji, itu darahnya itu ditaburkan di rumah mereka. Dikira itu sing sampai kepada Allah darahnya. Makanya turun ayat layyana lallaha luhumuha
wala dima'wa. Tidak akan sampai. Langsung dikasih Allah lan itu linafil istiqbal, menafikan zaman yang akan datang. Tidak akan, artinya apa? Tidak akan sampai kepada Allah daging kurban dan darahnya. Tapi yang sampai apa tadi? Walakin yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang mulia, inilah rangkaian ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di awal 1 sampai 10 Zulhijjah. Selain itu, jangan lupa yang paling semarak di 10 Zulhijjah itu apa? Pastinya apa? Salat Idul Adha. Saya tahu salat Idul Adha itu walaupun orang yang jarang ke masjid, itu pasti apa? Pasti datang ke masjid. Itulah umat Islam, semaraknya umat Islam. Jadi jangan disalahkan yang kayak gitu. Walaupun tidak pernah datang ke masjid, tapi waktu Idul Adha ke masjid, itu jangan disalahkan. Syukur-syukur masih ingat masjid, kan ngono. Daripada tidak sama sekali. Kadang ono malah nggak setahun sekali. Wes mati lagi ingat masjid. Iku wes ingate keluargane. Pak BKM, tolonglah Pak, bapake disolatkan neng masjid. Iku kapan? Wes meninggal. Akhirnya BKM sing bingung. Lah piye bapake yo ora pernah ke masjid. Piye Pak? Boleh apa ndak? Yo sakarepmu lah. Apa yang jawab gak oleh tonggo, dijawab oleh nggak pernah ke masjid, ngerepoti wong masjid. Arab gak oleh tonggo masjid, dikasih gak pernah ke masjid. Piye Pak? Ya wes. Pak piye oleh apa ora? Ya sakarepmu lah. Gotong ke masjid. Ayo gotong. Padahal rumah karo masjid iku malah jauh ke kuburan. Nek di masjid lebih jauh ke kuburannya. Sholat dimanapun kan bisa, di rumah bisa. Ngapain harus ke masjid kalau semakin jauh. Wes ngono kadang ning masjid, ngono iku jamaah kadang arep gak melok sholat, kok sawangane kok gak enak tonggone. Sementara dia nggak pernah sholat. Durung mengko keliru kepalae sing ndi. Pernah ngono iku. Ayo gotong. Masuke. Takon iki mau kepala sing ndi? Ya mbok, Wak, aku cuma gotong. Lah sing nata mayit sapa? Ya kono ning omah. Kan rame meneh. Lah piye carane enak? Ya wis incengene ndase ning ndi. Larang nginceng barang, buka diinceng mayite. Wah. Akhirnya apa? Wes. Walah keliru iki sirahe ning kene. Gotong meneh, puter. Puter meneh. Mayite sambat, "Weh, mumet Pak, mumet." Lah ngene iku kan kerjaan tok. Pala sudah jauh ke masjid. Nanti kalau ke kuburan lebih dekat, ya udah nggak usah disolatkan ke masjid ning omah wae. Lebih cepat lebih baik. Ini mohon maaf loh ya. Supaya cepat mulai sekarang sebelum mati supaya ke masjid. Ojo nek wis mati lagi minta ke ora duwe isin ngono lho. Isin apa? Tengsin. Ora duwe isin. Jadi ada orang yang setahun sekali ke masjid, ya sapopo, yang penting gelem neng masjid. Nah, itu rangkaian ibadah yang bisa kita lakukan di 1 sampai 10 Zulhijjah. 1. Jangan potong kuku. Sama potong rambut. 2. Puasa, zikir, yang paling utama adalah berkurban. Kemudian tentu bagi yang mampu adalah yang utama apa? Haji dan umroh.
umroh. Itu tentunya yang paling utama. Maksudnya kita yang tidak bisa melaksanakan haji dan umroh, itulah rangkaian ibadah yang bisa kita lakukan. Kalau puasa justru tidak boleh bagi orang yang wukuf di sana. Wukuf, wakofa, yakifu. Wukuf itu tadi apa? Berhenti tapi sambil mikir. Wukuf itu di mana? Di Arafah. Wukuf berhenti, bukan cuma berhenti saja di situ, tapi sambil mikir, introspeksi diri dosa-dosa yang telah lalu. Salahku apa setahun niki, itu loh wukuf. Ya kalau berhenti banyak, sakata juga berhenti, bahasa Arab. Sakata yaskutu, artinya berhenti. Ansatayun situ, ansit, berhenti, diam. Somata yasmutu usmut, artinya juga diam. Tapi kalau wakofa itu berhenti tapi sambil apa? Mikir. Ning Arafah berhenti, mikir dosa-dosanya yang lalu, minta ampun kepada Allah. Makanya sampai ana hadis al-hajju Arafah. Haji itu ya puncaknya apa? Arafah. Kok jumpai Arafah, setelahnya diikuti juga, itu sudah sah hajinya. Al-hajju Arafah. Nah kita yang nggak bisa haji, puasa Arafah. Yo inget-inget dosa ning omah. Ojo puasa tapi sambil maksiat, malah nambah. Wis poso malah maksiat. Lah kenapa hikmahnya yang disembelih kok hewan? Kenapa kok disembelih waktu kurban itu kok hewan? Kok enggak sedekah makanan pokok, sedekah duit, kok hewan? Pernah pertanyaan kok ngono? Itu isyarat supaya kita itu bisa menyembelih sifat hewan kita. Bapak Ibu, manusia itu ada sifat kayak sifat malaikat. Ada sifat syaitoniyah, sifat setan. Makanya manusia itu lengkap. Kadang yo koyok wedhus, kadang yo koyok setan, kadang yo koyok manusia. Ono hewane, ono malaikate, ono setane. Lah di Idul Adha ini setelah satu hari puasa tanggal 9 Zulhijjah, besoknya kita menyembelih. Itu isyarat supaya sifat hewan kita sembelih. Hilanglah sifat rakus, hilanglah keinginan untuk selalu bermaksiat. Itu sifat hewan kita. Hewan itu kalau lapar ya makan. Nampak perempuan cantik ya seneng. Ngantuk ya tidur. Itulah sifat hewan. Malaikat gak ono ngono iku. Malaikat itu gak tidur, gak makan, gak duwe syahwat. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wala nauma lahum. Malaikat itu radi bapak, radi ibu. Dia diciptakan Allah langsung dari cahaya. Yo gak ngopeni ana wong wedok, tapi kita manusia lengkap. Yo seneng wong wedok, yo lapar, yo mangan. Yo kadang yo salat, ibadah, rajin khusyuk, iku malah malaikat. Yang disembelih sifat hewan kita supaya sifat hewan kita hilang, tinggal sifat apa? Malaikat karo iblis. Iblis wis digurak, wis diusir sebelumnya karena sudah berpuasa, ingat-ingat dosa, diampuni segala dosa, tinggal sifat malah malaikate. Kira-kira begitu. Jadi setelah Zulhijjah, 10 Zulhijjah nanti kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga kita semua bisa sukses melaksanakan puasa, melaksanakan taubat, melaksanakan kurban, sholat Idul Adha, dan diampuni semua dosa-dosa kita, keluarga kita. Amin. Allahumma amin. Lebih kurang demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.